Ketum PSSI, yakni Erick Thohir merespon baik saat ditanya mengenai rencana perpanjangan kontrak Sintayong. Profil Zayid Zes, bek kasta tertinggi Liga Belanda yang siap bela timnas Indonesia. Soal rencana uji coba timnas Indonesia versus Argentina, ini jawaban Erick Thohir. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ketum PSSI yakni Erick Thohir merespon baik saat ditanya mengenai rencana perpanjangan kontrak Sintayong. Perlu diketahui kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia berakhir pada Desember 2023. Setelah pembatalan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 dan timnas Indonesia U20 dibubarkan, maka Sintayong pun tidak ada agenda dalam waktu terdekat. Sintayong hanya punya agenda untuk timnas Indonesia senior yang terdekat hanya akan menjalani FIFA Matchday pada Juni 2023 mendatang. Agenda terdekat PSSI adalah mengikuti SEA Games 2023. Namun hal itu sudah lebih dulu diputuskan timnas Indonesia U22 dipimpin oleh Indra Syafri. Memang karena kemarin bentrok ya SEA Games sama Piala Dunia U20, jadi mau tidak mau tidak bisa pegang keduanya, kata Sintayong. Jadi sekarang Coach Indra yang pegang timnas Indonesia U22. Dan memang tidak ada jadwal apa-apa sampai 10 Juni 2023. Tegas Sintayong. Jadi memang harus dipikirkan agenda selanjutnya apa. Tambah Sintayong. Sintayong sendiri mengindikasikan akan tetap bertahan bersama timnas Indonesia. Ia pun ingin bertemu dengan Erick Thohir untuk membahas masa depannya. Memang akan lanjut terus ya sampai akhir tahun ini, ucap Sintayong. Karena memang kontraknya seperti itu. Dan mungkin sekarang ini harus bertemu dengan Pak Erick untuk membicarakan masa depan saya, tambah Sintayong. Kini Erick Thohir merespon dengan baik ajakan Sintayong tersebut. Erick ingin membuka komunikasi dan berunding ulang untuk kontrak baru Sintayong. Coach Shin itu tanda tangan kontrak berapa tahun saya lupa, kata Erick Thohir. Namun salah satunya untuk timnas Indonesia U20. Nah tentu kontrak beliau bakal habis akhir tahun atau sebelum akhir tahun. Dengan sekarang U20 tidak ada ya, mungkin kita harus duduk ulang apa rencana berikutnya. Yang pasti terdekat ada kejuaraan AFC atau Piala Asia di Qatar nanti. Sekarang kita mesti duduk, Mei sampai Desember 2023 ini seperti apa? Karena kemarin ketemu Coach Shin itu duduk membicarakan persiapan timnas U20 main di Uzbekistan, TC di Korea Selatan, lalu pulang uji coba lagi untuk Piala Dunia U20, tambah Erick Thohir. Secara pribadi Erick menilai kinerja Sintayong sangat baik. Saya rasa Coach Shin kinerjanya baik, tetapi saya akan meminta lebih baik, ujar Erick Thohir. Zayid Zes merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda yang bermain di Go Ahead Eagles, klub kasta tertinggi Liga Belanda 2022-2023. Zayid Zes menandatangani kontrak 3 tahun bersama Go Ahead Eagles sejak Juli 2020 hingga akhir tahun musim ini. Pemain 22 tahun tersebut menyatakan bahwa dirinya terbuka dan siap untuk memperkuat timnas Indonesia. Misal, dalam waktu dekat PSSI kontak kamu untuk proses naturalisasi, apakah kamu ada minat? Tanya Yusa Nugraha kepada Zayid Zes di kanal YouTube Yusa Nugraha. Dikutip pada Minggu 9 April 2023. Aku terbuka untuk itu, jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Tapi satu sisi aku ingin berkarir di Belanda. Satu sisi aku ingin juga membela timnas asal kakekku, yakni Indonesia. Itu adalah suatu kehormatan, jadi tentu aku terbuka untuk itu, jawab Zayid Zes. Zayid Zes juga sangat membuka diri jika PSSI sudah menghubunginya. Bahkan ia menyatakan kemungkinan dalam waktu dekat ini akan pindah klub dan berkarir di Indonesia. Mungkin dalam waktu terdekat ini aku akan pindah ke klub lain. Dan siapa tahu kalian akan lihat aku main di Indonesia, jelas Zayid Zes. Lantas seperti apa profil Zayid Zes? Zayid Zes adalah pemain kelahiran 2 Juni tahun 2000 di kota Merlo, Belanda. Ia memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Jakarta. Selain terbiasa bermain sebagai bek, Zayid Zes juga memiliki keahlian untuk mengisi posisi gelandang bertahan. Bisa dibilang pemain yang kini berusia 22 tahun itu sebagai pemain yang serba bisa. Zayid Zes sudah bermain sepak bola sejak usia 7 tahun. Zayid Zes memulai karir sepak bolanya ketika bergabung dengan salah satu klub amatir,
yakni SE Brabant, di Merlo dan bermain selama 1,5 tahun di tim tersebut. Pada usia 9 tahun, Jai Itzes berlatih di Akademi PSV Eindhoven selama 5 tahun. Kemudian, bek keturunan Indonesia itu bergabung di Akademi VVV Venlo dan Helmond Sport pada tahun 2014. Lalu pada tahun 2016, Jai Itzes bergabung dengan klub Eredivisie atau divisi kedua Liga Belanda, yakni FC Eindhoven di tim akademi juniornya. 2 tahun berselang, Jai Itzes mendapatkan kesempatan bergabung tim utama. Selama membela tim utama FC Eindhoven, Jai Itzes telah mencatatkan 57 penampilan dan 1 assist. Wakil Ketua Umum PSSI yakni Zainuddin Amali sempat memberikan kabar menarik pada Maret lalu. Zainuddin Amali menyebut timnas Indonesia direncanakan akan menjalani laga uji coba di FIFA Matchday melawan juara Piala Dunia 2022, yakni timnas Argentina. Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir memberikan kabar terkini mengenai rencana uji coba tersebut. Erick Thohir menyatakan pihaknya sudah melakukan usaha yang perlu dilakukan. Erick Thohir menyebut PSSI sudah mengirimkan surat ajakan uji coba kepada Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA. Namun sampai saat ini masih belum ada jawaban. Kita sudah usaha, surat sudah dikirim, apakah sudah ada jawaban black and white? Belum tahu, ungkap Erick Thohir. Erick Thohir pun kemudian mengajak berandai-andai, apa jadinya timnas Indonesia jika selalu menghadapi lawan yang kuat di setiap FIFA Matchday. Peringkat timnas Indonesia tentu bisa saja terjun bebas, sebab potensi skuad Garuda untuk kalah dengan skor besar pada laga-laga seperti itu cukup tinggi. Kalau seandainya Argentina, Maroko atau Iran yang datang, kapan naiknya peringkat kita? Artinya, kita harus kombinasi main sama yang bagus, tapi kita juga harus bermain dengan lawan yang berpotensi menaikkan peringkat. Jelas Erick Thohir. Erick Thohir cukup lama berkiprah di sepak bola internasional. Ia pernah menjadi presiden Inter Milan. Beberapa klub di Eropa dan Amerika Serikat pun pernah ia kuasai sahamnya. Kondisi itu membuat Erick Thohir memiliki koneksi yang luas di sepak bola internasional. Namun bukan berarti koneksi itu langsung menjamin adanya komitmen dengan negara-negara besar. Tentu dengan link internasional saya, alhamdulillah hubungan saya dengan Argentina, Brazil, Maroko, Portugal, akses negara besar itu mudah. Namun, mudah bukan berarti pasti, karena mereka kenal siapa saya. Banyak pemain mereka yang bermain di Inter saat itu. Saya tidak punya track record buruk dengan mereka, kata Erick Thohir. Bukan berarti akses ini menjadi komitmen, tandas Erick Thohir.